warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Etika Sari Agus. Saya berasal dari UIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya susun yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Taman Siswa dalam Kurikulum Merdeka Belajar. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini diawali dari dua hal. Yang pertama, berdasarkan dari ide Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan merdeka yang selama ini menjadi pedoman pendidikan nasional yang menginspirasi kebijakan dari pemerintah bahwa kebebasan belajar harus mendukung otonomi dan kebebasan dari lembaga pendidikan, yaitu terlepas dari birokratisasi guru serta dosen dan tidak terikat oleh birokrasi yang rumit, dan siswa diberi kebebasan untuk memilih keterampilan sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kedua, adanya perubahan pada kurikulum ini baik dari segi siswa maupun guru juga perlu beradaptasi, terutama sebagai pendidik. Mereka harus beradaptasi karena pendidik di sini menjadi referensi bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jika pendidiknya tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum merdeka, maka peserta didik yang akan mengalami kebingungan dan kesulitan dalam memahami proses pembelajaran yang berubah-ubah. Nah, dari hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan taman siswa dalam kurikulum Merdeka Belajar. Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR. SLR ini merupakan metode di mana memanfaatkan bukti berbasis data yang sebelumnya melalui penelaah, evaluasi, penilaian terstruktur, klasifikasi, dan pengelompokan. Dari hal tersebut saya menuliskannya dalam bentuk bagan. Yang pertama adalah menentukan tujuan penelitian, yang kedua mencari sumber penelitian yang relevan, yang ketiga pengumpulan data, keempat sintesis pustaka, yang kelima menginterpretasikan penemuan, dan yang keenam penarikan kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasannya adalah kurikulum yang baik itu harus memenuhi tuntutan siswa dan lingkungan belajar, sekaligus mempertimbangkan kemajuan teknologi dan perubahan sosiologis dalam masyarakat. Tujuan utama kurikulum adalah melatih siswa menjadi pribadi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia nyata di masa depan. Kurikulum itu memberikan kesempatan untuk mengembangkan informasi, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Kurikulum menekankan bahwa peserta didik tidak lagi dibebankan untuk memahami pembelajaran yang bukan menjadi minat ataupun prioritas lahiriah mereka. Maka dalam proses pembelajaran kurikulum mereka menerapkan pada aspek proyek dan studi kasus. Dalam proses penganalisis kurikulum terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan, di antaranya adalah tujuan, isi, metodologi, dan evaluasi. Nah, berdasarkan hasil telah yang sudah saya lakukan, berikut dituliskan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan taman siswa dengan kesesuaian kurikulum Merdeka Belajar. Untuk penjelasannya akan ada di slide berikutnya. Yang pertama, yang ada di dalam nilai taman siswa dan kesesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nilai dalam taman siswa itu ada 4 dan saya mencoba menelaah tentang kesesuaian dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama adalah nilai Tutwuri Handayani. Kesesuaian dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centered learning. Terus ada 3N. 3N itu adalah Niteni, Niroke, Nambahi. Itu sesuai dengan pendekatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Yang ketiga adalah kebudayaan sebagai dasar. Kalau di dalam kurikulum Merdeka itu tertuliskan di dalam P5 yang menekankan tentang penguatan nilai identitas budaya dan kearifan lokal, serta yang keempat adalah guru sebagai fasilitator, bahwa guru bukan satu-satunya sumber ilmu tetapi pendamping dalam proses pembelajaran. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama tadi ada Tutwuri Handayani, sistem Among dalam sebuah sistem pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan berlandaskan pada dua hal, yaitu hukum alam dan kebebasan. Dan berdasarkan penerapan metode ini dikenal dengan disebut dengan Tutwuri Handayani. Landasan alam itu adalah sebagai prasyarat kemajuan dengan secepat dan sebaik mungkin, kalau kebebasan sebagai syarat untuk membangkitkan dan mendorong kekuatan fisik dan mental anak sehingga dapat
mereka memiliki kepribadian yang kokoh serta mampu berpikir dan bertindak secara merdeka. Jadi kalimatnya yang menjadi Tuturi Handayani ini dalam pembelajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan yang berlandaskan kepada dua hal, yaitu hukum alam dan kebebasan. Kalimatnya menjadi kata inti adalah kebebasan. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya student centered learning atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk apa? Untuk mereka mampu untuk mengeksplorasi, memahami ilmu pengetahuannya sendiri dan mereka mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam atau hari ini dikatakan sebagai deep learning dan dapat meningkatkan mutu siswa. Itu adalah dua hal yang memiliki nilai yang sama. Terus yang kedua, di dalam nilai-nilai taman siswa yang dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara itu memberikan tiga hal, yaitu tentang niteni, niroke, dan nambahi. Apa pengertian dari niteni? Niteni itu artinya adalah menandai dengan menggunakan seluruh panca indera secara seksama. Niroke yaitu merupakan peniruan dari apa yang diajarkan melalui contoh atau model atau teladan dari guru atau sumber belajar dengan melibatkan pemikiran, penginderaan, perasaan atau nurani, dan aspek spiritual secara utuh dan seimbang. Nambai itu berarti adalah titik final, di mana seorang siswa itu ketika diajarkan oleh guru bukan hanya menyalin saja, tetapi mereka telah mendapatkan elemen dari pengembangan yang diberikan oleh seorang guru. Terus keterkaitan dengan P5 ini bertujuan untuk membentuk pelajar yang memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai 3N ini dapat diposisikan sebagai tahapan pembelajaran dalam proyek P5 sehingga siswa tidak hanya melaksanakan proyek saja tetapi juga mampu untuk melaksanakan ataupun menginternalisasikan nilai-nilai yang sudah diajarkan. Nilai yang ketiga itu adalah pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan ini tercermin dalam narasi yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Dia mengungkapkan bahwa pendidikan itu merupakan sebuah upaya fundamental dalam menyampaikan nilai-nilai spiritual dan budaya yang terdapat dalam setiap generasi masyarakat yang tujuannya tidak hanya sebatas pemeliharaan saja, bukan, tetapi juga untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Jadi siswa juga ikut serta dalam proses mengembangkan dan melestarikan, memajukan kebudayaan yang ada. Konsep pendidikan yang diajukan oleh Ki Hajar Dewantara ini terlihat sangat istimewa dan berbeda. Tentu saja tidak terlepas dari kepandaian beliau mengintegrasikan antara kebudayaan lokal ke dalam sistem pendidikan di taman siswa. Kalau kita lihat dalam kurikulum Merdeka kita hari ini, itu tercermin dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang bertema kearifan lokal. Salah satunya adalah bertujuan untuk mengajak siswa mengenali, memahami, melestarikan warisan budaya. Contohnya ada upacara adat, ada seni tradisional, dan cerita rakyat. Implementasi kurikulum yang berlandaskan konteks dengan kearifan lokal melalui tema P5 kearifan lokal ini tidak hanya mendidik untuk siswa tahu bahwa di suatu daerahnya ada sebuah kebudayaan, bukan itu aja, tetapi di sana juga diajarkan bagaimana membangun karakter, identitas, serta kepedulian terhadap budaya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu perlu berlandaskan pada budaya yang nasional supaya generasi muda tetap dapat mengetahui asal-usul dari kebudayaannya yang ada di daerahnya ataupun di daerah yang lainnya. Oke, yang terakhir adalah di sini tugas dari sebagai seorang pendidik itu adalah pamong atau pemimpin, memiliki kemampuan untuk apa? Jadi bukan hanya mengajarkan tentang bab ilmu saja, tetapi di sini seorang pendidik harus mampu untuk memotivasi dan menggerakkan anak ataupun peserta didik agar mereka mampu untuk berkembang dalam segala aspek kehidupan, membangkitkan kemauan, niat, dan hasrat untuk berkarya dan memanfaatkan dan bermanfaat dalam menciptakan kondisi hidup bersama yang baik. Nah,
Caranya bagaimana? Dengan menanamkan kebersamaan. Jadi guru harus mampu membangun kolaborasi dalam bentuk kelompok, menciptakan kekompakan untuk mencapai tujuan bersama, serta terus-menerus memprakarsai, mampu untuk memotivasi dan menginspirasi peserta didiknya untuk memiliki keinginan yang positif, menumbuhkan kreativitas pada peserta didik dan menumbuhkan gagasan, menanamkan karakteristik setiap peserta didik. Nah, ke dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kita dapat melihatnya yaitu dalam konteksnya kurikulum ini memberikan kebebasan siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar. Jadi bukan dari guru saja, bisa dari buku, internet, lingkungan, kearifan lokal, dan narasumber yang lainnya. Guru di dalam proyek kelima itu tugasnya adalah memberikan arahan, bukan sekedar ceramah. Jadi itu hal yang menjadi titik temu antara nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dalam proses pendidikan di Taman Siswa dengan nilai-nilai kurikulum Merdeka yang hari ini sedang berlangsung dalam proses pendidikan di Indonesia. Oke, simpulan dan saran hari ini, lembaga pendidikan yang mengembangkan kurikulum sangat penting bagi satuan pendidikan dan harus mengikuti perubahan serta perkembangan zaman karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang relevan pada saat ini. Hasil yang telah dilakukan, nilai-nilai pendidikan tanaman siswa dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah nilai-nilai pendidikan tanaman siswa yang sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka. Alasannya apa? Keduanya menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan dan menekankan pentingnya karakter, kebudayaan, dan kemandirian. Integrasi nilai-nilai itu dapat memperkuat pendidikan yang holistik dan kontekstual di Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam Taman Siswa dengan kesesuaian kurikulum Merdeka adalah Tutwuri Handayani, ada 3N, Niteni, Niroke, Nambahi, kebudayaan sebagai dasar, dan guru dalam proses pembelajaran sebagai fasilitator. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Cukup dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi satu khasanah keilmuan yang baru. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.